nggak saksi. Nah, ini siapa? terkait dengan saksi tadi sudah disebutkan, kami mohon MKMK juga memeriksa 2 hakim Mahkamah Konstitusi. Oh ya nggak bisa Ya. dong, nggak bisa. Itu kami kembalikan Dia kan ke Yang terlapor. Mulia. Oh baik. Kalau mau ngundang ahli, bagaimana Anda ini kan ahli semua ini. Jidatnya udah pada botak semuanya Pak. Itu Ibu Susi, itu Ibu Hesti. Jadi nggak usah lagi lah. Tapi kalau yang dia Ziko ini kan agak lain nih. Iya kan? Agak beda. Iya. Jadi jangan-jangan dia dikabulkan, dia ngotot ini minta dikabulkan juga. Yang Mulia, Beda. mohon mungkin kami jelaskan sekali lagi. Coba. Jadi kalau saksi memang Yang Mulia Majelis Kehormatan berpendapat demikian, kami hormati. Tetapi untuk ahli Yang Mulia, kami memohon sekali lagi, kami ingin Bapak Profesor Bagirmanan untuk bisa dihadirkan, yang pertama. Dan yang kedua, kami mohon untuk bisa dihadirkan ahli etika kenegaraan Prof. Magnis Suseno untuk juga bisa dihadirkan dalam pemeriksaan pada kasus ini, Yang Mulia. Gini, soal etika itu ada theological ethics, itu kan? Itu lain. Kalau ini applied ethics. Oke, nah apalagi ini lebih teknis lagi. Yang Anda perlukan itu adalah ya kan infrastruktur penegakan etik. Nah, ini beda dengan ilmunya para kiai, ilmunya para ulama dan pendeta, beda. Ya, coba Anda baca buku saya itu. Jauh, itu 5 abad bedanya. Jadi jangan kita bicara memperdebatkan substansi etika selalu di kepala kita ulama atau teolog. No, beda. Ya. Nah, ini kan materi etikanya itu sudah ada di kode etik. Nah, yang kedua ialah etika formilnya, penegakannya. Nah, itu beda lagi ilmunya itu dengan para ulama itu. Ya, jadi bukannya apa? Tidak terlalu ada kaitan. Jadi begitu kalau menurut saya. Dan yang kedua, sekali lagi kalau Bagirmanan, ya boleh, beliau hebat. Cuma kan Anda ini kan ahli semua. Kita ini udah yakin, coba tinggal bertiga ini berdiskusi, mana putusannya gitu loh. Ya, jadi nggak usah aja ya, Viola. Nggak usah ya, nggak usah ngotot lah. Hah? Oke? Mungkin nanti Yang Mulia kalau begitu, kalau diizinkan kami akan memberikan dokumen tambahan, entah sebagai alat bukti atau yang lain, hasil diskusi KALS. Nah, begitu dong. Oke? Mengutip setuju. Ini kan sudah profesor semua ini, tinggal kepalanya aja yang belum botak ini. Oke? Jadi dianggap selesai ya, KALS selesai, LBA selesai. Izin Yang Mulia, Pak Denny selesai. ada permintaan sedikit Yang Mulia. Minta apa lagi? Yang pertama Yang Mulia, terkait pemeriksaan etik ini kami mohon, karena sangat urgent sekali, pihak yang menerima berkas sampai masuk ke preregister dan terdaftar perkara tersebut semua diperiksa secara terbuka. Itu permintaan kami Yang Mulia, karena ini adalah pintu awal permasalahan dugaan konflik of interest perkara ini Yang Mulia. Pihak yang menerima berkas memproses dan meregister ini menjadi satu perkara, karena dalam investigasi yang kami baca dalam media itu ada perintah untuk menerima. Makanya agar menghindari suzon, sebaiknya pihak-pihak tersebut diperiksa secara terbuka Yang Mulia. Itu yang pertama. Untuk yang permintaan kami yang kedua, mungkin untuk pemeriksaan ahli bisa dihadirkan Dr. Busro Mukodas. Beliau adalah Ketua Komisi Yudisial pertama yang mengkonstruksi betul perilaku hakim dan etika hakim yang seperti apa yang harus dilaksanakan dan diterapkan serta diawasi. Demikian permintaan kami Yang Mulia. Terima kasih. Ya, ini kan sudah jelas ini. Anda kan mempersoalkan kekerabatan. Ya kan, enggak usah terlalu jauh pembuktiannya, ya kan. Tapi kalau mau ngotot sih boleh-boleh aja, cuma memperpanjang persidangan jadi tambah panjang.
Nah, apalagi kita ini kan berhadapan dengan laporan-laporan baru nih. Kan enggak tahu kita doa kita ini terkabul apa enggak, tahu-tahu datang lagi. Nah, jadi maksud saya kalau memang tidak ada soal serius, udahlah, ya kan? Nah, untuk yang pertama, benar saudara itu, makanya kami sudah merancang pemanggilan terhadap panitera. Itu sudah tahu itu kan. Jadi ada masalah dalam administrasi, itu kita mau cek, kita panggil. Cuma itu tadi tertutup, tidak terbuka seperti yang saudara harapkan, karena sudah dirancang sesuai dengan aturan itu. Pada prinsipnya tertutup, hakim semuanya tertutup, panitera juga tertutup, gitu. Nah, sedangkan yang ini yang terbuka, itu aja. Tapi kami bertiga itu sudah sepakat, ini kita harus counter ini. Kenapa ini informasi bisa keluar? Itu nggak benar itu, ya kan? Misalnya di Tempo, kita kan nggak bisa menggugat Tempo, tapi Tempo itu pasti dapat informasi dari mana. Nah, itu kan harus kita cek. Jadi ada pelanggaran pegawai juga. Nah, itu yang akan kami periksa panitera dan timnya. Tapi tidak bisa terbuka seperti yang saudara minta. Nggak apa-apa itu, ya. Percayakan aja sama kami, ya. Oke? Kalau untuk kami selaku pelapor menghadiri tapi tidak merekam atau melakukan aktivitas lainnya yang mulia, karena kami selaku permohon sebagai pihak yang dirugikan, gimana yang mulia? Udahlah ngotot saudara, tidak apa-apa, percaya aja sama kami lah. Kita ini udah sama sepakat ini kurang ajar ini, gitu, kita udah pada marah ini, ya kan? Cuma ya kita bagi yang pelapor dan pembuktian ini kita bikin terbuka, sedangkan untuk yang intern kita bikin tertutup. Karena di peraturan PMK-nya itu dibilang persidangan tertutup. Gitu. Jadi ini kita sudah tidak sesuai dengan PMK ini. Padahal PMK-nya sendiri kan dibuat oleh 9 hakim. Ya kan? Nggak objektif juga. Harusnya ya kan, prosedur penegakan kode etik tidak dibuat. Nah, ada dua. Kalau etika material dibuat secara internal, maka ya etika penyelenggara pemilu itu dibuat sama-sama antara KPU, Bawaslu. Tapi pedoman beracara penegakan kode etik itu DKPP yang memutuskan, yang membuatnya. Jadi itu impose from without. Jadi bukan ngatur sendiri prosesnya itu. Tapi saudara, ini kan sesuatu yang masih evolving, tumbuh. Kita ini kan baru mempraktekkan penegakan kode etik secara terbuka sebagai ide peradilan, itu kan masih baru. Jadi sabar dulu, kan perjalanan peradaban negara hukum kita kan masih panjang ini. Jadi